Pernah kepikiran nggak kalau puasa itu lebih dari sekedar urusan pribadi antara kita dan Tuhan? Gimana kalau ternyata menahan lapar dan haus itu adalah sebuah pernyataan politis? Nah, kali ini kita akan bedah hubungan yang dalam banget antara spiritualitas puasa dan kewajiban moral untuk memperjuangkan keadilan sosial. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kelihatannya sih simpel ya, tapi jawabannya, wah, itu membawa kita langsung ke jantung perdebatan soal iman, kekuasaan, dan yang paling penting, soal keberpihakan. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, untuk mulai, kita lihat dulu deh sebuah kisah yang fundamental banget soal puasa, yaitu kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Jadi, inti dari cerita ini apa sih? Sebenarnya, ini tentang penolakan total terhadap godaan kekuasaan duniawi demi pengabdian penuh pada prinsip yang lebih tinggi. Ini adalah ujian integritas sejati. Kita tunduk pada kekuatan manusia atau hanya pada Tuhan? Nah, ide ini, seperti yang akan kita lihat nanti, ternyata universal banget. Sekarang, dari ide tadi, kita beralih ke bagaimana konsep penolakan terhadap kekuasaan duniawi ini jadi prinsip inti dalam Islam, yang kita kenal sebagai tauhid. Jadi, tauhid itu adalah fondasi keimanan Islam. Tapi ini bukan sekedar keyakinan pasif loh. Ini tuh semacam deklarasi radikal yang bilang tidak ada otoritas lain, entah itu raja, penguasa, atau sistem apapun yang pantas kita tunduki selain Tuhan. Nah, ini bagian yang menarik banget. Tauhid itu ternyata bukan cuma soal ibadah pribadi. Logikanya itu langsung mengarah ke sebuah tuntutan sosial yang nggak bisa ditawar-tawar. Kesetaraan dan keadilan untuk semua. Logikanya kan sederhana ya, kalau kita semua setara di hadapan Tuhan, maka penindasan satu manusia oleh manusia lainnya itu jadi sebuah, skandal teologis. Jadi, poin krusialnya di sini adalah iman dan tindakan itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Percaya pada Tuhan yang Esa itu harus dibuktikan lewat perjuangan untuk dunia yang adil. Dua-duanya saling melengkapi. Yang bikin makin menarik, seruan untuk berpihak pada mereka yang lemah ini ternyata punya gaung yang kuat banget di tradisi lain, yaitu teologi pembebasan Kristen. Konsep yang digagas oleh teolog Gustavo Gutierrez ini, idenya dalam banget. Dia bilang, cara terbaik untuk ngerti apa maunya Tuhan adalah dengan mencoba melihat dunia dari kacamata mereka yang paling menderita. Dan tabel ini nunjukin betapa paralelnya logika keduanya. Keren kan? Meskipun berangkat dari kerangka teologi yang berbeda, baik tauhid maupun teologi pembebasan sampai pada kesimpulan yang sama persis. Inti dari spiritualitas sejati itu adalah perjuangan untuk keadilan. Oke, jadi kalau kedua kerangka berpikir ini sama-sama menuntut kita untuk berpihak pada keadilan, terus gimana dong dengan sikap netral? Wah, ini kutipan yang nusuk banget dari Gutierrez. Intinya, menurut pandangan ini, yang namanya netralitas itu cuma ilusi. Saat kita diam melihat penindasan, kita itu bukan nggak punya posisi, tapi kita justru secara aktif memilih untuk memihak status quo, membiarkan ketidakadilan terus jalan. Atau dengan kata lain, dalam pertarungan antara yang kuat dan yang lemah, kalau kita nggak berdiri bersama yang lemah, itu artinya kita secara otomatis membantu yang kuat. Nggak ada tuh yang namanya posisi tengah yang aman secara moral. Sekarang, ayo kita coba lihat gimana sumber yang kita bahas ini memakai kacamata teologis tadi untuk menganalisis situasi geopolitik yang rumit antara Iran dan Israel/Amerika Serikat. Nah, penting banget untuk kita garis bawahi ya, ini adalah analisis dari sumber yang kita bedah. Perspektif ini melihat tindakan Iran bukan sebagai agresi, tapi sebagai penegasan prinsip tauhid, yaitu menolak untuk tunduk pada kekuatan duniawi yang dianggap sedang memaksakan kehendaknya. Dan untuk memperkuat argumennya tentang akar konflik yang dalam, sumber ini merujuk pada sebuah penelitian yang nunjukin gimana narasi-narasi yang gak adil bisa ditanamkan secara sistematis lewat pendidikan. Dan pada akhirnya, ini justru melanggengkan siklus kekerasan. Oke, setelah kita berkelana cukup jauh, sekarang saatnya kita kembali lagi ke titik awal kita, yaitu tindakan berpuasa itu sendiri. Di sini kita bisa lihat puasa Ramadan dan Prapaskah itu seperti dua jalur latihan spiritual yang paralel. Tujuannya bukan cuma menahan diri, tapi sebetulnya melatih jiwa kita supaya lebih peka, lebih siap untuk bertindak di dunia nyata demi memperjuangkan keadilan. Nah, ini dia puncaknya. Puasa itu ternyata cuma persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk sebuah tindakan yang mengubah perjuangan keadilan dari sekedar aksi politik menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah tindakan spiritual. Jadi, apa itu tindakan sakramental? Gampangnya gini. Ketika seseorang melawan penindasan, menurut teologi ini, tindakannya itu menjadi sebuah sakramen, sebuah wujud nyata dari imannya.
Perjuangannya itu sendiri menjadi sebuah bentuk ibadah. Pertanyaan ini bukan untuk kita jawab di sini dan sekarang, tapi untuk kita bawa pulang, untuk kita renungkan masing-masing. Setelah melihat gimana puasa bisa terhubung erat dengan keberpihakan, pembahasan kali ini seolah menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri. Di hadapan semua ketidakadilan di dunia ini, di mana posisi kita? Terima kasih sudah menyimak.